Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Berita pertama, AFF takjub timnas Indonesia pecahkan rekor seusai bantai Brunei Darussalam. Federasi Sepak Bola ASEAN AFF merasa takjub melihat rekor timnas Indonesia setelah membantai Brunei Darussalam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam pada laga kedua fase grup A Piala AFF pada hari Senin kemarin. Bermain di Kuala Lumpur, Malaysia, anak asuh Sintayong menang dengan skor sangat telak atas Brunei yaitu 7-0. Ketujuh gol timnas Indonesia masing-masing dicetak oleh Syahrian Abimanyu, Dendi Sulistiawan, Egy Maulana Fikri, Iljaz Pasojevic, Ramadan Sananta, Mark Locke, dan Yakob Sayuri. Kemenangan dengan skor 7-0 itu bisa dibilang cukup mengejutkan, mengingat timnas Indonesia sempat kesulitan pada babak pertama dan hanya mampu mencetak 2 gol saja. Meski begitu, pada akhirnya Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan berhasil memenangkan laga dengan skor telak dan menjadi modal penting untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF. Selain itu, kemenangan telak atas Brunei Darussalam tersebut juga menarik perhatian AFF. Hal tersebut terlihat melalui unggahan di akun resmi AFF tak lama setelah skuad Garuda berhasil mengunci kemenangan atas Brunei. Brunei 0-7 Indonesia, 7 gol, 7 pencetak gol, tulis AFF. Indonesia berhasil memecahkan rekor sebagai tim yang mampu meraih kemenangan terbesar di Piala AFF sejauh ini. Seperti yang ditulis AFF, kemenangan 7-0 atas Brunei menjadikan timnas Indonesia sebagai kontestan yang meraih kemenangan terbesar pada ajang Piala AFF 2022. Besar kemungkinan rekor tersebut akan dipertahankan oleh timnas Indonesia, mengingat Brunei sebagai tim terlemah di Piala AFF hanya akan bertanding melawan Kamboja pada laga terakhirnya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Pertandingan ketiga Indonesia melawan Thailand sangat penting, beginilah kata Sintayong. Timnas Indonesia kini berada di puncak klasemen grup A Piala AFF sementara dengan torehan 6 poin dari 2 laga yang mereka jalani. Indonesia yang pada laga terakhir sukses menaklukkan Brunei Darussalam 0-7 unggul produktivitas gol dari Thailand yang berada di peringkat kedua. Selanjutnya, pada laga ketiga di fase grup A, Indonesia akan menjamu Thailand. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menilai pertandingan ketiga nanti sangat penting dan menentukan untuk memetakan tampil di semifinal dan final. Ini baru 2 pertandingan ketiga melawan Thailand itu yang sangat penting. Begitu selesai lawan pertandingan ketiga, baru kelihatan semifinal dan final seperti apa. Saya tetap fokus walaupun lawan Brunei ini selalu saya minta seperti final. Jadi setiap pertandingan saya persiapkan mental para pemain seperti di final. Timnas Thailand sendiri pada laga perdana sukses mengalahkan Brunei dengan skor 5-0. Malam ini, tim berjuluk Garuda Gajah Putih tersebut giliran menjamu Filipina saat berita ini ditulis atau video ini rilis. Thailand masih unggul 2-0 pada babak pertama. Pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Kamis. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali turut menyaksikan pertandingan timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur. Menpora pun menilai kerjasama para pemain timnas Indonesia semakin terlihat padu dalam laga tersebut. Tak hanya itu, para pemain berkualitas yang memperkuat timnas Indonesia membuat Sintayong menurutnya tak kebingungan dalam menerapkan strategi. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Iljaz Pasojevic akhirnya cetak gol. Sintayong mengatakan dia menjalankan perintah saya dengan baik. Kemenangan timnas Indonesia atas Brunei Darussalam dengan skor 7-0 pada laga grup A Piala AFF di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia merupakan buah dari pembuktian pemain atas kepercayaan yang diberikan pelatih Sintayong. Saat melawan Brunei, pelatih asal Korea Selatan itu hanya menyisakan 3 pemain inti yang diturunkan saat melawan Kamboja, yaitu Egy, Nadeo, dan Asnawi.
Praktis hampir semua pemain inti pertama melawan Brunei adalah muka baru. Dari 7 gol yang tercipta, 5 diantaranya dicetak oleh pemain yang baru pertama jadi pemain inti, yaitu Sehrian Abimanyu, Dendi Sulistiawan, Elijah Spasujevic, Ramadan Sananta, dan Yaakob Sayuri. Untuk 2 gol lainnya dicetak 2 starter saat lawan Kamboja, yaitu Egy Maulana Fikri dan Mark Klok. Khusus untuk Elijah Spasujevic, gol yang diciptakan jelas membuktikan jika pemain Bali United itu tidak salah saat dipanggil termasuk timnas. Namun saat laga melawan Brunei, pemain yang akrab dipanggil Spaso itu sempat dipanggil khusus oleh Sintayong. Saya perintahkan kepada Spaso untuk banyak bergerak dan fokus mencetak gol, dan Spaso menjalankan perintah saya dengan baik. Saya percaya ke depan dia akan lebih baik dari hari ini, kata Sintayong. Meski tim asuhannya banyak gol, Sintayong terlihat dingin tanpa melakukan selebrasi seperti saat melawan tim-tim selama ini menjadi rival seperti Vietnam maupun Thailand. Meski banyak pemain yang mencetak gol, namun ada pemain yang belum bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya seperti Muhammad Rafli dan Sadil Ramdhani. Khusus untuk Rafli jelas menjadi sorotan karena dengan status sebagai striker namun ia belum bisa mencetak gol. Lebih lanjut, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menjelaskan jika semua pemain yang diturunkan telah berusaha dengan baik. Hanya saja kesempatan itu belum sepenuhnya dimaksimalkan karena baru menjalani 2 pertandingan. Usai mengalahkan Brunei Darussalam, timnas Indonesia membukukan 6 poin dari 2 pertandingan. Pada laga grup A Piala AFF berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Kamis 29 Desember. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Hansa Muyama gagal cetak gol mudah, media Vietnam tak percaya. Media Vietnam Zing News masih tidak percaya setelah pemain timnas Indonesia Hansa Muyama gagal mencetak gol yang sangat mudah sebenarnya. Timnas Indonesia berhasil mengunci kemenangan kedua pertandingan grup A Piala AFF melawan Brunei Darussalam. Pada laga yang digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, timnas Indonesia sukses menang telak dengan skor 7-0. Meskipun meraih kemenangan besar, nyatanya permainan timnas Indonesia masih dinilai belum maksimal, khususnya kegagalan Hansa Muyama dalam memanfaatkan peluang menjadi gol. Momen tersebut langsung menjadi sorotan Zing News yang keheranan atas kegagalan tersebut hingga menjulukinya sebagai kesempatan yang paling terlewatkan sepanjang sejarah. Hansa Muyama Pranata dari Indonesia memiliki peluang yang terlewatkan paling luar biasa sejak awal Piala AFF. Kejadian ini terjadi pada menit ke-52, umpan silang bek sayap Asnawi Mangkualam yang terarah justru ditendang ke angkasa oleh Hansa Muyama. Padahal saat itu pemain Persija Jakarta tersebut berdiri bebas di mulut gawang Brunei Darussalam tanpa penjagaan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia masih terkendala dengan finishing alias penyelesaian akhir. Kendala ini tentu harus segera dibenahi mengingat persaingan selanjutnya akan semakin ketat. Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan juara bertahan Thailand di Gelora Bung Karno. Sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, Thailand tentu berada di level yang berbeda dari Brunei Darussalam. Kesalahan-kesalahan kecil dapat menjadi bumerang yang bisa membawa kekalahan bagi timnas Indonesia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.